Selamat pagi semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita akan belajar bersama agar mahir menggunakan program pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Dalam video kali ini kita akan belajar membuat tabel, belajar mengurutkan data, menggabungkan beberapa sel, dan menyeting tanggal. Oke teman-teman, kita langsung saja belajar bersama. Kita buka program Microsoft Excel-nya. Kebetulan di sini di layar desktop saya sudah ada. Maka saya klik dua kali pada icon shortcut program Microsoft Excel ini. Kita klik dua kali ya, atau teman-teman bisa klik satu kali kemudian tekan enter pada keyboard. Oke. Nah, oke teman-teman, ini lembar kerja dari Microsoft Excel. Oke teman-teman, untuk latihan pertama, pada sheet 1 ini, bagian bawah lembar kerja ini bisa kita ganti nama menjadi latihan 1 dengan cara klik kanan mouse pada tulisan sheet 1. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih rename untuk mengganti nama. Oke teman-teman, di sini sekalian saya ingin menyampaikan tentang masing-masing fungsi dari kotak dialog ini. Delete ini untuk menghapus lembar kerjanya, move or copy untuk memindahkan, move, dan copy untuk menyalin. Insert untuk menambahkan layar lembar kerjanya. Oke teman-teman, karena kita ingin mengganti nama maka kita klik rename. Nah, di sini kita langsung ketik saja pada keyboard latihan 1. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya, di video berikutnya kita akan lanjut ke latihan kedua dengan file yang sama ini. Nah, setelah kita ketik latihan 1, kita tekan enter pada keyboard. Oke, di sini saya ketik latihan 1. Enter. Kemudian di sini contoh kita membuat daftar nama siswa. Kemudian di sini misalkan SD Nah, ini sebagai sampel nama contoh saja ya, teman-teman. Kemudian di sini kita ketik nomor. Kemudian kita geser pada keyboard, ada tanda panah ke kanan. Kita tekan tanda panah ke kanan agar bergeser posisinya, kursornya. Kemudian ketik lagi nama, tekan tanda panah pada keyboard yang sebelah kanan. Kemudian tempat lahir. Kemudian di sini tekan lagi tanda panah pada keyboard arah kanan. Kemudian di sini kita tulis tanggal spasi lahir. Enter. Oke teman-teman, ini kan layarnya, selnya kurang lebar. Kita bisa lebarkan dengan mengklik bagian atas itu ya, kemudian klik tahan geser mouse-nya. Nah, ini kita klik tahan geser mouse. Oke. Kemudian untuk belajar membuat penomoran, di sini kita buat nomor 1, enter, 2, enter. Kemudian kita klik di sini, arahkan mouse-nya ke sini, kemudian klik tahan geser ke bawah. Ini kita blok ya. Nah, di sini di bagian kanan pojok bawah ini ada titik. Kita arahkan ke situ hingga muncul tanda plus seperti itu, tanda plus tebal. Kemudian kita klik tahan geser sampai ke nomor yang kita inginkan. Misalkan di sini saya 10, sebagai contoh 10 saja ya. Di sini saya klik tengah langsung ya, di sini bagian atas ini.
center ya. Nah, kemudian di sini saya lebarkan lagi untuk nama. Nah, di sini saya ketik nama siswa, misalkan ya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini tempat lahir kita tuliskan misalkan Oke, nah di sini kita setting tanggal. Kita belajar untuk setting tanggal. Nah, di sini di bagian sel pada tanggal lahir, kolomnya ini kita klik, kita blok lagi dengan cara klik di sini, tahan, geser. Nah, di bagian blokannya ini, di bagian birunya ini kita klik kanan. Kemudian pilih format sel, kembali klik kiri. Tunggu sebentar. Nah, ini muncul kotak dialog ini, kita pilih yang di number, kemudian pilih date ya. Kemudian di sini kita pilih tipe tanggalnya. Tipe tanggalnya mau yang mana? Nah, di sini ini ya. Nah, di sini saya pilih yang misal ini. Ya, kemudian di sini lokasi ya. Lokasinya kita pilih Indonesia. Nah, oke ya. Nah, di sini kita pilih di sini 14 Maret 2011. Oke ya, karena lokasi kita tinggal di Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Oke, kita sudah klik tipe tanggal, klik lokasi, kita pilih oke. Nah, di sini untuk penulisan tanggalnya, karena kita tadi sudah setting, maka kita tidak perlu menulis huruf di bulannya apa, misal Juli, Agustus, September, tidak usah, tapi cukup di angkanya saja. Contoh misalnya seperti ini, tanggal 1, kemudian kita boleh tanda strip, boleh tanda garis miring. Tanggal 1 bulan 4 tahun misalnya 99, tahun 1999, enter. Nah, udah muncul ya 01 April 1999. Jadi dengan Microsoft Excel ini kita dimudahkan ya. Jadi tidak perlu mengetik banyak-banyak, cukup saja dengan angka, dan tahun pun tidak perlu komplit 1999. Tadi saya ketik dari 99 saja. Kemudian misalnya tanggal 3 strip misalnya di bulan Juli, kemudian di tahun 98 misalnya 1998, enter. Dia udah muncul seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Contoh selanjutnya. Oke ya teman-teman, di sini sudah kita tuliskan data-datanya ini sebagai contoh. Kemudian kita sekarang belajar untuk mengurutkan data berdasarkan abjad ya. Nah, di sini untuk mengurutkan data berdasarkan abjad cukup kita memblok data ini. Di nomor jangan kita blok, karena kalau kita blok nanti nomornya ikut mengacak ya. Maka kita hanya memblok datanya saja seperti ini. Kemudian di bagian kanan atas ini kita ada short, di sini kita klik tanda panah hitam itu ya. Kemudian kita pilih yang custom saja, custom short, agar kita lebih mudah untuk mengatur bahwa kita ingin mengurutkannya berdasarkan apa. Nah, di sini short by ini mengurutkan data berdasarkan apa.
apakah berdasarkan nama, tempat lahir atau tanggal lahir. Maka di sini kita pilih berdasarkan nama. Nah, di sini kita ingin mengurutkan dari A ke Z atau Z atau A. Nah, kita pilihnya A ke Z. Oke. Nah, di sini sudah berurutan datanya berdasarkan abjad. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita buat tabel. Di sini bisa kita klik kanan ya. Klik kanan, kemudian klik kiri di format cell. Klik border, klik outline, klik inside. Oke. Nah, selesai. Di sini kita blok ya sampai sini ke atas, kemudian tebalkan dengan tekan bol ini. Klik bol itu ya. Nah, di sini tengahkan. Oke. Kalau posisi yang ini ingin ditengahkan juga bisa kita klik ini. Atur sedemikian rupa sehingga terlihat rapi. Nah, di sini ada page layout, menu page layout kita klik. Kemudian di sini ada page setup. Nah, di sini untuk mengatur jenis kertas yang mau kita gunakan. Jadi kalau kita mau mengeprint, mencetak dengan kertas A4, maka kita pilihnya A4 di sini ya. Tapi kalau kita mau dengan kertas A4, berarti nanti kita pilih folio ya A4. Nah, di sini saya sebagai contoh kita pilih saja A4 ya. Nah, untuk margin di sini kita bisa atur sesuai kebutuhan. Jika teman-teman menggunakan lembar kerja yang agak banyak, nah bisa kita perkecil ini, right, left, top, bottom, ini kita bisa kecilkan angkanya. Oke teman-teman, saya rasa itu cukup karena kita tidak menggunakan begitu banyak kertas ya. Di sini saya pilihnya juga portrait ya. Tapi kalau teman-teman nanti kita belajar dengan banyak lembar, kita bisa pilih landscape di next video. Oke, kita klik di sini. Oke. Nah, di sini muncul tanda garis-garis ini. Ini adalah sebagai batas halaman dari lembar kerja ini. Jika berada di sini, ini sudah berada di halaman berikutnya. Bagian bawah ini ada batasnya ini juga. Kalau kita berada di sini, berarti kita sudah berada di halaman berikutnya. Maka untuk membuat dalam satu halaman, kita jangan keluar dari tanda putus-putus ini. Oke. Nah, ini agar terlihat rapi, kita paskan kolom ini sampai ke batas halaman ini. Kita bisa lebarkan ini ya. Lebarkan bagian mana yang kira-kira bagus dilihat untuk kita besarkan, lebarkan. Nah, di sini ya seperti ini. Nah, untuk melihat hasil bisa kita klik di sini ada print preview. Kalau di laptop atau di komputer teman-teman belum muncul print preview, maka teman-teman bisa munculkan dari ini, customize ini ya, tanda segitiga itu kita klik. Nah, di sini kita akan muncul beberapa perintah yang bisa kita tampilkan. Kalau sudah ada tanda checklist ini berarti sudah tampil di sini ya. Yang belum ada tanda checklist ini berarti belum. Nah, di sini teman-teman bisa checklist print preview ini untuk menampilkannya di sini. Oke ya teman-teman, ini kita cek. Di sini kita lihat bagaimana hasil kerjaan kita. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal tengahkan bagian judul. Kembali ke home. Kita klik home. Nah, di sini ini kita belajar tadi menggabungkan beberapa sel. Tadi kita sudah belajar membuat tabel, mengurutkan data. Nah, sekarang kita belajar menggabungkan beberapa sel. Menggabungkan beberapa sel ini kita klik, tahan, geser sampai batas halaman saja. Nah, di sini kita klik Make and Center. Oke, ini juga satu persatu ya, tidak bisa sekaligus. Nah, ini juga. Nah, ini. Nah, kalau untuk menengahkan di satu sel ini kita menggunakannya yang ini, center ini. Oke, kalau center ini untuk menengahkan antara kiri dan kanannya. Kalau ini menengahkan dia di bagian atas bawahnya. Sehingga kalau saya gunakan dua-duanya agar posisinya benar-benar di tengah. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini hasilnya seperti ini ya. Jadi make and center itu untuk menengahkan atau menggabungkan beberapa sel, lebih dari satu sel. Tapi kalau hanya satu sel kita menggunakannya center ini. Oke ya teman-teman. Nah, ini kita bisa juga kalau mau klik ini ya biar tengah. Nah, atas bawahnya. Jadi dia tambah lebih rapi lagi. Oke teman-teman, ini karena saya menyontohkannya hanya 10 siswa,
Jadi kalau biasanya kan ada 25 atau mungkin 30, 35 ya, atau 32. Nah, ini cukup ini. Nanti di sini bisa kita tambahkan mengetahui misalnya wali kelas gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, pembelajaran singkat kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sedikit demi sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Jadi sedikit belajar hari ini, kita tambah lagi insya Allah next video. Boleh teman-teman request apalagi yang mau kita pelajari di next video, tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga bunyikan tanda loncengnya sehingga ada notifikasi yang muncul di layar HP Anda, sehingga ketika saya sudah mengupload video-video baru, Anda tidak tertinggal untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.